Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bagi rekan-rekan bersama saya Meji Syahrul di channel Education. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba membahas atau mengulas materi tentang sejarah berdirinya Angkatan 45. Ini merupakan suatu program atau tugas dari mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia yang dibimbing oleh Bunda Yeni Hayati. Baiklah, mau tahu bagaimana kelanjutan videonya? Silakan saksikan ulasan materi berikut ini. Selamat menyaksikan dan check it out. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu tentang sejarah berdirinya atau terbentuknya Angkatan 45. Sastra Angkatan 45 dimulai pada tahun 1942, pada tanggal 9 Maret tahun 1942, yaitu pada saat pengambil alihan kekuasaan Jepang di Indonesia. Sejak tahun itu, terjadilah perubahan besar-besaran. Revolusi kebudayaan dimulai pada tahun itu. Pada mulanya, angkatan ini disebut dengan berbagai nama. Ada yang menyebut Angkatan Perang, Angkatan Kemerdekaan, Angkatan Khairil Anwar, dan angkatan lain-lain. Baru pada tahun 1948, Rosihin Anwar menyebut angkatan ini dengan nama Angkatan 45. Istilah Angkatan 45 itu pertama kali digunakan oleh Rosihin Anwar dalam majalah Siasat yang bertanggal pada tanggal 9 Januari 1949. Baiklah, kita memasuki materi selanjutnya atau yang kedua, yaitu tentang karakteristik atau ciri-ciri dan sifat yang dimiliki oleh karya sastra Angkatan 45. Karakteristik karya sastra Angkatan 45 dari beberapa sumber yang saya cari atau yang saya dapatkan, saya menyimpulkan ada 7 karakteristik yang dimiliki oleh Angkatan 45. Yang pertama yaitu revolusioner dalam bentuk dan isi. Yang kedua, mengutamakan isi dalam pencapaian tujuan yang nyata. Yang ketiga, seni adalah sebagai sarana untuk menopang masyarakat dan dunia yang sedalam-dalamnya. 4. Ekspresionis, yaitu mengutamakan ekspresi yang jernih. Yang kelima, humanisme universal, yaitu bersifat kemanusiaan umum. Yang keenam, tidak terikat oleh konvensi masyarakat yang penting. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah tema yang dibicarakan adalah humanisme, sahala, penderitaan rakyat, moral, keganasan perang dengan keroncongan perut lapar. Baiklah, hanya itu karakteristik yang saya dapatkan. Materi selanjutnya yaitu tentang pelopor atau pendiri Angkatan 45. Banyak sumber yang mengatakan bahwa hanya satu orang yang mendirikan atau yang mempelopori Angkatan 45 ini, yaitu Khairil Anwar. Baiklah, saya akan mencoba menceritakan biografi singkat tentang seorang tokoh sastrawan Indonesia yang terkenal ini. Khairil Anwar lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 26 Juli 1922. Beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 28 April 1949 pada umur 26 tahun. Beliau dijuluki sebagai si binatang jalan, yaitu dari karyanya yang berjudul Aku, adalah penyair terkemuka Indonesia. Ia diperkirakan telah menulis 96 karya termasuk 70 puisi. Setelah mempublikasikan puisi pertamanya pada tahun 1942, Khairil Anwar terus menulis. Puisinya yang menyangkut berbagai tema, mulai dari pemberontakan, kematian, individualisme, dan eksistensialisme hingga tak jarang multi-interpretasi. Itulah biografi singkat tentang tokoh Khairil Anwar yang dapat saya jabarkan. Kita memasuki materi yang selanjutnya atau yang keempat, yaitu tentang pengarang atau para sastrawan yang mengikut sertakan karyanya dalam Angkatan 45 ini. Dari beberapa sumber atau pendapat yang saya cari, saya hanya mengambil beberapa tokoh atau sastrawan yang termasuk ke dalam pengarang Angkatan 45 ini. Yang pertama yaitu Khairil Anwar, yang kedua Asrul Sani, yang ketiga Abdullah Idrus,
Yang keempat, Ahdiat Kartamahindra. Yang kelima, Trisno Sumarjo. Yang keenam, Utui Tatang Sontani. Yang ketujuh, Suman Hasibuan. Itulah para pengarang yang dapat saya sajikan dalam pengarang angkatan 45 ini. Mungkin lebih banyak dari beberapa sumber yang lain. Kita memasuki materi yang kelima atau yang selanjutnya, yaitu tentang karya sastra yang dihasilkan oleh para sastrawan pada masa angkatan 45 tersebut. Karya yang pertama yaitu dari tokoh Indonesia yang terkenal, yaitu Chairil Anwar, Kerikil Tajam pada tahun 1949. Yang kedua, Asrul Sani bersama Rifai Arifin dan Chairil Anwar, Tiga Menguak Takdir pada tahun 1950. Yang ketiga, Idrus dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma pada tahun 1948. Yang keempat, Ahdiat Kamiharja Ateis pada tahun 1949. Dan yang terakhir adalah Trisno Sumarjo yang menghasilkan karyanya Kata Hati dan Perbuatan pada tahun 1952. Itulah beberapa karya sastra dan sastrawan yang dapat saya jabarkan pada kesempatan kali ini. Mungkin lebih banyak kalau dilihat dari beberapa sumber lainnya. Kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang perbedaan ciri-ciri puisi angkatan Pujangga Baru dengan angkatan 45. Dari beberapa sumber atau pendapat yang saya cari, di sini saya mendapatkan 6 perbedaan antara angkatan Pujangga Baru dan angkatan 45. Berikut adalah perbedaan ciri-ciri puisi angkatan Pujangga Baru dengan angkatan 45. Yang pertama adalah bentuk atau struktur puisi mengikuti bentuk atau struktur puisi baru, seperti soneta, distikson, tersina, oktav, dan sebagainya. Sedangkan puisi angkatan 45, puisinya adalah puisi yang bebas dan tidak terikat oleh pembagian bait, baris, dan persajakan. Ciri yang kedua terdapat pada puisi angkatan Pujangga Baru adalah pilihan kata. Pilihan kata pada angkatan Pujangga Baru diwarnai dengan kata-kata yang indah, sedangkan pada puisi angkatan 45 memiliki ciri-ciri atau gaya bahasa yang banyak dianut adalah aliran ekspresionisme dan realisme. Yang ketiga terletak pada gaya penulisan. Puisi angkatan Pujangga Baru memiliki ciri-ciri kiasan yang banyak dipergunakan adalah gaya bahasa simetris. Sedangkan di angkatan 45 memiliki ciri-ciri diksinya yang mengemukakan pengalaman batin yang mendalam dan mengungkapkan intensitas arti. Yang keempat, puisi angkatan Pujangga Baru menggunakan gaya ekspresi aliran romantik yang nampak dalam pengucapan perasaan. Sedangkan puisi angkatan 45 adalah gaya bahasa metafora dan simbolik banyak dipergunakan. Yang kelima, puisi angkatan Pujangga Baru juga bergaya diafan dan polos. Sedangkan dalam puisi angkatan 45, gaya pernyataan pikiran berkembang, dan hal ini kelak berkembang menjadi sloganis. Dan perbedaan yang keenam atau yang terakhir adalah ciri yang terakhir dari puisi Pujangga Baru adalah rima atau persajakan dijadikan sarana kepuitisan. Sedangkan dalam puisi angkatan 45 lebih banyak menggunakan majas dengan gaya ironi dan sinisme. Itulah 6 perbedaan atau ciri-ciri puisi angkatan Pujangga Baru dengan angkatan 45. Nah kawan-kawan, bagaimana? Asik bukan? Itulah pembahasan atau ulasan materi tentang seputaran angkatan 45. Semoga tayangan yang kali ini bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.